Selamat datang di Manhwa Komik. Cerita bermula di sebuah desa terpencil di Korea. Seorang pria berusia 40-an telah ditangkap karena mencuri dan mengurung seorang anak. Korban dikurung di gudang kumuh selama 12 tahun. Terlihat polisi yang berada di rumah pelaku telah menangkap pelaku atas tuduhan penculikan, pengurungan, dan penganiayaan anak. Wartawan kemudian bertanya, apakah pelaku mengenal korban sebelum melakukan kejahatan? Polisi mengatakan, korban menunjukkan tanda-tanda gangguan bicara dan pendengaran, dan pelaku mengetahui hal ini sebelum merencanakan tindak kejahatannya. Terlihat dua orang polisi yang sedang memotong gembok sebuah gudang yang kumuh. Polisi yang membuka pintu kaget melihat di gudang tersebut terdapat seorang anak yang duduk dengan dikelilingi oleh buku-buku. Anak itu ditemukan dengan kondisi rambut panjang yang menutupi mukanya, serta badan yang penuh dengan luka yang diduga akibat kekerasan jangka panjang. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan agar kondisinya stabil. Di rumah sakit terdapat dua dokter melihat dan berkata kepada korban, menyebut bahwa korban tersebut bernama Shin Woo-jin yang berusia 18 tahun. Woo-jin terlihat duduk dengan muka datar tanpa ekspresi, melihat ke arah jendela. Dokter yang melihat Woo-jin berpikir bagaimana bisa seseorang tega menyiksa anak setampan ini. Dia disekap dan disiksa di dalam gudang. Selama 12 tahun kemudian, dokter pria berkata, sepertinya Woo-jin kehilangan pendengarannya. Dokter yang mendengar itu dengan ekspresi sedih mengambil kertas dan pulpen, kemudian menulis yang berbunyi, "Siapa namamu? Bisakah kamu ucapkan dengan keras?" Woo-jin yang melihat tulisan itu kemudian berkata dengan nada yang pelan dan muka yang datar, bahwa aku adalah bajingan. Dokter yang mendengar ucapan Woo-jin, dia membeku dengan ekspresi kaget. Terlihat di masa lalu, Woo-jin yang disekap oleh pelaku sedang menggarap sebuah lahan di bawah terik. Terlihat pelaku duduk di bawah pohon. Di dalam ruangan pelaku, melemparkan makanan sisa kepada Woo-jin. Woo-jin yang sangat kelaparan, kemudian makan dengan terburu-buru menggunakan kedua tangannya. Pelaku yang melihat Woo-jin berkata, bajingan ini dia makan dengan sangat menjijikkan. Di musim dingin di dalam ruangan sempit, dan dipenuhi dengan buku, Woo-jin duduk di tengga-tengga ruangan sambil meringkuk kedinginan. Saking dinginnya Woo-jin, sampai menggigil kedinginan. Di samping Woo-jin terlihat kecoa yang lewat di atas buku. Woo-jin yang kelaparan melihat kecoa itu kemudian mengambilnya dan memakannya. Kembali ke masa sekarang, di mana kedua dokter itu yang terdiam membeku, mendengar kata-kata Woo-jin yang menyebut dirinya sendiri bajingan. Dokter melanjutkan berkata, seberapa parah dia mengalami pencucian otak serta bekas luka yang ada di tubuhnya. Penyiksaan apa yang telah ia alami selama ini? Dokter itu menyumpahi pelaku yang mengurung Woo-jin dengan berkata monster itu pantas dihukum mati. Dokter kemudian menutup matanya dan berkata kepada Woo-jin, hasil pemeriksaan tidak seburuk yang kamu perkirakan. Dokter tersenyum sambil menepuk bahu Woo-jin berkata, kamu aman sekarang, kamu bisa tidur sebanyak yang kamu mau. Tempat ini sangat aman. Kemudian dokter itu berdiri dan berjalan meninggalkan ruangan. Di luar ruangan dokter melihat sekumpulan polisi yang menahan reporter yang ingin mewawancarai Woo-jin. Wartawan itu bertanya, bagaimana kondisi pasien sekarang? Apakah keluarga sudah ditemukan siapa nama pasien itu? Apakah dia adalah penyandang disabilitas? Dokter yang mendengar itu dengan raut wajah kesal berkata, apa yang kalian lakukan di depan ruang pasien? Apakah tragedi seseorang itu adalah hiburan menurut kalian? Tunjukkan sedikit sopan santun kalian. Kemudian dokter itu mendekati petugas polisi yang menahan reporter itu dan bertanya, bagaimana bisa orang-orang itu masuk ke sini? Apa kau sudah lihat surat izin masuk mereka? Sekarang aku melaporkan mereka, semua atas tindak pelanggaran dan penyerangan. Para reporter dan wartawan yang mendengar perkataan dokter pergi dengan raut wajah kesal. Woo-jin yang berbaring di ruangannya terlihat membuka matanya, melihat ke langit-langit, kemudian mengangkat tangannya. Woo-jin yang duduk melihat seorang kakek tua di ujung ruangan. Kakek tua itu melihat Woo-jin sambil berkata, kau telah melewati kehidupan yang keras. Woo-jin yang diam tanpa menunjukkan ekspresi apapun
kemudian melihat ke pria tua itu. Sambil memikirkan, berkata tingginya sekitar 167 cm, berat badannya 60 kilo. Tangan kirinya kasar dan kering, tanda kalau dia mengalami dehidrasi. Tidak ada tanda cincin. Tidak tertarik dengan aksesoris. Melakukan pekerjaan fisik, dan tidak memiliki pasangan. Kemudian, Wojin berpikir bahwa dia merupakan seorang pekerja konstruksi bangunan, dan saat terjatuh, dia secara tidak sadar menapakkan kaki kirinya terlebih dahulu sehingga tulang pahanya tidak bisa menahan benturan dan hancur menonjol keluar. Ternyata Wojin memiliki kemampuan untuk membaca ekspresi, raut wajah dan tingkah laku seseorang, seperti seorang peramal. Wojin yang kaget melihat ke arah pintu, dan terlihat seorang dokter masuk mendekat ke Wojin sambil membawa makanan. Makanan? Dokter bertanya ke Wojin, apakah kamu sudah beristirahat? Kamu pasti lapar, makanlah sendok dan garpu. Aku pikir, ini akan mudah untukmu. Wojin melihat wajah dokter memperhatikan sudut matanya, wajahnya, serta mulutnya. Wojin berpikir, dokter memiliki senyum yang tulus, tanda bahwa dia tidak melihatku sebagai ancaman. Dokter dengan ramah berkata ke Wojin, makanlah sebanyak yang kamu mau. Tidak ada yang akan memarahimu lagi. Wojin yang melihat makanan di depannya, terdiam sambil air liurnya sendiri. Dokter yang melihat itu, tertawa sambil berkata, ini adalah makanan rumah sakit. Mungkin tidak akan terasa begitu enak, tapi makanlah yang banyak. Wojin dengan mata membara memasukkan makanan itu ke mulutnya, dengan terburu-buru, menggunakan kedua tangannya. Dokter yang melihat itu kaget dengan ekspresi khawatir berkata, pelan-pelan, kau akan tersedak. Wojin tidak memperdulikan ucapan dokter, dan melanjutkan makannya. Terlihat Wojin yang menghabiskan makanannya, memasukkan sebutir nasi terakhir ke mulutnya. Dokter yang melihat itu dengan ekspresi sedih menutup mulutnya berkata, bagaimana bisa kamu selamat setelah semua itu? Tiba-tiba ponsel yang berada di saku dokter berdering. Perawat yang menelpon dokter berkata, halo dokter, keluarga Wojin telah datang. Dokter berkata kepada Wojin bahwa ibu dan ayahnya akan ke sini. Wojin melihat ke mulut dokter dan membaca kata-kata dokter dengan melihat pergerakan bibir sang dokter. Wojin dengan suara pelan berkata, keluarga, ayah dan ibu. Sang dokter menjawab, ya, itu benar, aku akan segera membawa mereka ke sini. Dokter berjalan keluar untuk menjemput orang tua Wojin. Terlihat Wojin menatap ke arah jam dinding dan berkata waktu yang dibutuhkan ibu dan ayah. Untuk sampai ke sini sekitar 1 menit 10 detik, kemudian Wojin menghitung waktu dan berkata sekarang. Dari arah luar, terdengar suara langkah kaki. Wojin yang menyadari itu melihat ke arah luar. Ketika pintu terbuka, terlihat pasangan suami istri, dengan muka khawatir berlari ke arah Wojin sambil berteriak anakku. Mereka memeluk Wojin sambil berkata, ini benar-benar anakku, maafkan ibu. Sambil menangis ibu Wojin berkata ini, semua karena aku, terima kasih telah kembali. Wojin yang melihat peristiwa itu dengan ekspresi kaget, menutup telinganya, dan berteriak kesakitan. Orang tua Wojin yang melihat itu berkata, Wojin, ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Setelah insiden yang terjadi di rumah sakit, terlihat suatu tempat. Di sebuah perumahan di Koreadi, dalam salah satu rumah terlihat seorang anak perempuan yang duduk di sofa, sambil berkata, kakak kandungku akan kembali ke rumah. Bagaimana kalau rasanya canggung? Kami hanya sempat bertemu beberapa kali, karena dia harua istirahat. Cara bicaranya aneh, gerak-geriknya juga aneh. Aku tidak punya ingatan apapun tentang kakakku sejak kecil. Anak perempuan itu adalah adik kandung Wojin yang bernama Bomi. Terlihat Bomi menonton berita penculikan kakaknya di handphonenya. Dengan raut wajah sedih, Bomi melihat handphonenya sambil berkata dia terkurung di dalam gudang selama 12 tahun. Kalau aku berada di posisinya, mungkin aku juga akan seperti dia. Tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara bel. Bomi yang mendengar itu kaget dan langsung berlari ke depan pintu. Terlihat ibu dan ayah Bomi dengan raut wajah bahagia berkata, ibu, membawa kakakmu pulang. Bomi yang mendengar itu dengan suara pelan berkata, selamat datang. Di arah pintu terlihat ayah Wojin berkata, ayo masuk. Terlihat Wojin yang telah memperoleh pendengarannya, kembali menjawab baik.
Wojin masuk dengan ekspresi datar. Melihat itu Bomi melihat ke arah Wojin sambil berkata, "Kakak, selamat datang." Wojin melihat sekeliling ruangan dan mendapatkan foto keluarganya. Tiba-tiba ayah Wojin dari belakang memegang pundak Wojin sambil berkata, "Kau pasti merasa canggung kembali lagi ke rumah setelah sekian lama." Ayah Wojin melanjutkan berkata, "Kamarmu ada di sana. Apa kamu masih ingat? Mau melihat-lihat kamarmu dulu dan bermain dengan Bomi." Bomi yang mendengar itu berkata, "Tidak. Biar aku bantu ibu menyiapkan makan malam saja." Ibu Bomi megang pundak Bomi sambil menjawab, "Ajak dia melihat-lihat dan coba akrablah dengan kakakmu." Di dalam kamar, Bomi melihat ke arah Wojin dan berkat rasanya lebih canggung dari yang kubayangkan. Wojin yang melihat kamarnya berpikir bahwa ini kamarku. Bomi melihat ke arah Wojin untuk kedua kalinya dan berkata, "Dia lebih tampan dibandingkan saat pertama kali aku melihatnya di rumah sakit." Bomi mengambil ponselnya dan berkata ke Wojin bahwa dia akan mengajarinya menggunakan ponsel. Bomi memberitahu nomor ponsel ayah, ibu, dan miliknya, serta mengajari Wojin cara menyimpan nomor mereka di ponselnya. Kemudian Bomi melanjutkan menyuruh Wojin untuk menyimpan nomor mereka ke ponsel seperti yang diajarin tadi. Wojin menjawab, "Saya mengerti." Mendengar itu Bomi dengan wajah heran menjawab, "Kakak tidak perlu bicara formal denganku. Aku ini adikmu." Bomi memberikan ponselnya ke Wojin sambil berkata ekarang ponselnya, "Mati jadi kakak, harus menyalakannya dulu." Setelah ponselnya menyala, Bomi berkata, "Aku akan memberitahukan nomorku." Wojin kemudian mengetik nomor Bomi di ponselnya. Bomi yang melihat itu dengan ekspresi kagum berkata, "Apa ini benar-benar pertama kalinya dia menggunakan ponsel? Pergerakan jari-jarinya bahkan lebih cepat dariku. Dia belajar dengan sangat cepat." Wojin kemudian bertanya ke Bomi, "Apa seperti ini? Perlu kucoba lagi?" Bomi menjawab, "Tidak. Tidak, sudah benar. Opa ternyata sangat pintar." Bomi melanjutkan berkata, "Sekarang, aku akan mengajarimu cara mencari informasi di internet." Wojin yang mendengar itu menjawab, "Mencari?" Bomi menjawab, "Ya, mencari. Di sini kakak bisa menuliskan hal yang ingin diketahui, atau hal yang membuat kakak penasaran." Terlihat Wojin mencobanya dan menuliskan kata keluarga di pencarian. Setelah melihat di pencarian apa itu keluarga Wojin, kemudian melihat ke arah Bomi dan berkata, "Bomi, adikku, keluarga." Bomi yang mendengar itu tersenyum bahagia berkata, "Benar. Keluarga." Wojin tiba-tiba mencium bau harum dan berkata, "Bau ini. Apa ini parfum?" Wojin melanjutkan menjelaskan asal-usul parfum secara detail. Bomi yang mendengar itu dengan ekspresi heran berkata, "Kakak mengetahui hal semacam itu." Wojin kemudian berjalan keluar mengikuti bau harum itu. Di ruang makan terlihat berbagai macam masak. Wojin yang melihat itu berkata, "Ini bukan parfum. Semua ini makan." Ibu Wojin yang melihat anaknya berkata, "Wojin keluar tepat waktu. Kau pasti lapar kan? Dusuklah. Dusuklah." Kemudian Wojin melanjutkan makan malam bersama keluarga untuk pertama kalinya. Dalam 12 tahun terakhir dalam hidupnya, di tempat lain di kantor polisi terlihat detektif yang sedang menginterogasi pria yang pernah menculik Wojin. Detektif berkata, "Keluargamu meninggal satu persatu dalam 5 tahun terakhir. Kau tidak mau menjelaskan apapun tentang ini?" Mendengar hal itu, pelaku menjawab, "Aku berani bersumpah bahwa bukan aku pelakunya." Dengan ekspresi marah detektif berteriak ke arah pelaku, berkata, "Kalau kau tidak mau terus bekerja sama." Pelaku berkata, "Bajingan itu yang membunuh mereka." Dengan ekspresi kesal detektif yang mendengar itu, berkata, "Apa maksudmu?" Pelaku berdiri sambil memukul meja, dengan kedua tangannya menjawab, bahwa pelaku yang membunuh keluarganya adalah si brengsek yang kuberi makan dan tempat tinggal. Si pelaku melanjutkan berkata, "Kau tidak tahu seperti apa si bajingan itu sebenarnya." Kemudian terlihat masa lalu Wojin ketika masih dikurung di ruangan kecil yang tengah duduk di tengah-tengah buku sambil membaca buku tentang anatomi manusia. Di malam hari, di rumah keluarga Wojin. Setelah makan malam, Wojin masuk ke kamar duduk di depan meja belajarnya sambil memegang handphone. Wojin kemudian membuka aplikasi YouTube
Di aplikasi itu terdapat berbagai macam video. Dengan ekspresi senang menonton video yang berada di dalam aplikasi itu. Di tengah pencarian, tiba-tiba Wojin melihat video tentang mukbang. Wojin menonton video mukbang itu dengan ekspresi muka lapar sambil meteskan air liur. Tiba-tiba, dari arah pintu terdengar suara Bomi yang berkata, "Kakak ngapain? Aku boleh masuk?" Wojin kemudian membuka pintu sambil berkata, "Kamu manggil aku, apa yang harus kulakukan? Bersih-bersih. Pekerjaan apa yang harus kulakukan?" Bomi yang mendengar itu dengan ekspresi kaget, menjawab, "Kakak, tidak perlu melakukan itu. Maksudku, ayo kita pergi membeli es krim." Wojin dengan muka bingung berkata, "Es krim?" Bomi berkata, "Iya, es krim. Kakak belum pernah makan ya?" Bomi memegang tangan kakaknya, sambil berkata, "Ayo kita pergi." Orang tua Wojin yang melihat mereka yang akan keluar berkata setelah membeli es krim kalian, langsung pulang. Jangan mampir ke tempat lain. Bomi dan Wojin berjalan ke luar rumah, menuju ke sebuah toko swalayan. Ketika sampai di depan toko, terlihat Wojin yang menatap toko itu dengan wajah penuh kagum. Di dalam toko Bomi memanggil Wojin dengan berkata, "Sebelah sini, pilih yang kakak mau," sambil melihat kulkas es krim. Wojin yang baru pertama kali melihat es krim, berdiri diam dengan ekspresi kagum. Bomi kemudian berkata, "Kakak, biar aku yang pilihkan." Dengan ekspresi serius Bomi, memilih es krim yang enak untuk kakaknya. Setelah membeli es krim, Bomi dan Wojin berjalan keluar dari toko sambil memegang es krim. Di luar toko terlihat 3 siswa perempuan melihat ke arah Wojin dan berkata, "Wah, gila, cakep banget. Coba tanyain nomor ponselnya." Bomi yang mendengar itu kemudian mendekat ke arah Wojin sambil menjulurkan tangannya berkata, "Kakak, sini aku bantuin buka es krimnya." Wojin membuka mulutnya dan mencoba memakan es krim untuk pertama kalinya. Terlihat ekspresi Wojin yang terkejut setelah mencoba es krim itu. Bomi yang melihat Wojin kemudian berkata, "Kalau nggak suka, nggak usah dipaksa makan." Tiba-tiba, ekspresi Wojin berubah menjadi kagum sambil berkata, "Enak. Ini enak sekali." Dengan ekspresi lucu, Wojin menjilat es krim itu dengan semangat. Bomi yang melihat Wojin berkata, "Pelan-pelan saja makannya." Bomi melanjutkan berkata, "Kakak, ayo kita foto bareng." Di perjalanan pulang, Wojin yang merasakan sesuatu yang aneh, kemudian berhenti dan berdiri diam mengamati seorang pria misterius di ujung jalan. Pria misterius itu melihat Bomi dengan tatapan kotor dan memiliki maksud tertentu. Dengan tatapan serius, Wojin melihat ke arah pria itu sambil melihat mukanya dan berkata, "Pria itu bukan dari lingkungan ini, dan dia sudah mengikuti keluargaku selama beberapa hari." Pria misterius itu mengetahui bahwa Wojin sedang melihatnya dan cepat-cepat pergi dari sana. Wojin melanjutkan melihat tingkah laku pria itu dan menyimpulkan bahwa pria itu orang asing yang bukan dari wilayah ini. Bomi yang melihat di belakang berkata, "Kenapa berdiri di sana? Ayo cepat masuk, Kak." Bomi mendekat Wojin dan berkata, "Kakak, kenapa? Apa kamu melihat sesuatu?" Kemudian Wojin menjawab, berkata, "Mau jalan lebih dulu, Bomi." Bomi yang mendengar ucapan Wojin, kemudian merangkul tangannya sambil berkata, "Kakak, ini sudah larut malam. Kalau kita tidak cepat pulang, ibu akan memarahiku." Kemudian Bomi menyeret Wojin sambil berkata, "Kamu juga belum terbiasa sendirian di luar. Ibu sudah menunggu, ayo cepat pulang." Tengah malam di dalam kamar, Wojin terlihat berdiri depan jendela sambil melihat keluar. Dengan muka serius, terlihat Wojin yang sedang mengobrol dengan seseorang. Berkata, "Kamu adalah monster yang tidak sesuai dengan dunia ini." Ternyata yang diajak mengobrol Wojin adalah kepribadiannya yang lain yang berada di dalam tubuhnya. Kepribadian itu memiliki sifat kejam tanpa ampun yang bertolak belakang dengan sifat Wojin yang saat ini. Wojin melanjutkan berbicara kepada kepribadiannya yang lain berkata, "Aku akan bertahan dengan caraku sendiri. Kau tidak sebaiknya muncul." Kepribadian Wojin menjawab sambil tersenyum berkata, "Seorang monster? Kalau begitu bagaimana denganmu? Apakah ada sesuatu darimu yang lebih baik dariku?" Wojin dengan ekspresi datar berkata, "Aku adalah pemilik tubuhku. Kau hanyalah sisi lain yang sengaja aku buat." Wojin melanjutkan berkata, "Ketika ketakutan dan kecemasan memenuhi pikiranku, dia akan mengambil alih tubuhku. Tapi sekarang, aku bisa mengendalikannya.
Aku bisa membangunkannya dari alam bawah sadarku, dan aku akan memaksimalkan kemampuan ini. Wojin memejamkan matanya, dan berkata hari ini, akhirnya datang. Wojin dengan kepribadian lain berjalan keluar. Di luar dengan cuaca hujan, Wojin berjalan mengarah ke pria misterius yang telah mengikuti keluarganya beberapa kali. Wojin kemudian mengangkat tangannya berkata, hujan adalah hadiah dari alam semesta yang bisa menyembunyikan kehadiran seseorang. Wojin berbalik dan menatap pria misterius itu sambil berkata dia sudah berayap, dia sudah merencanakan ini. Pria misterius kaget mendengar perkataan Wojin dan berkata, apa maksudmu? Wojin jalan mendekat ke pria itu dan berkata, apa maksudmu? Kau membuat permainan ini membosankan. Pria misterius itu bertanya, siapa kau? Dengan senyum menyeramkan, Wojin berkata, siapa? Sayang sekali. Tapi aku mengenalmu dengan baik, Tuan. Kamu makan siang dengan Jajangmyeon. Kau adalah seorang kurir. Kau melewati sebuah bukit dengan sepeda motor. Kau seperti anjing yang berkeliaran di sekitar rumah kami. Pria misterius yang mendengar perkataan Wojin berkata, siapa bajingan ini sebenarnya? Wojin kemudian menggusap rambutnya ke belakang sambil tersenyum licik. Wojin menendang pria dengan sangat kencang hingga terjatuh ke tanah sambil berkata, aku orang sepertimu. Wojin membuka bajunya dan terlihat badan Wojin dipenuhi dengan bekas luka. Pria itu terdiam dengan ekspresi takut. Wojin mendekat ke arah pria itu sambil berkata, jika aku melihatmu lagi, aku akan mengukir luka yang sama di tubuhmu. Wojin melanjutkan berkata, kalau kau sudah mengerti, berhentilah menggeliat seperti belatung, dan enyahlah. Mendengar perkataan Wojin, pria misterius itu berlari, menjauh dengan ekspresi ketakutan. Di bawah hujan, Wojin menatap ke langit, dan berkata, suara hujan itu sangat menenangkan. Keesokan paginya terlihat kepribadian Wojin, yang seperti biasanya telah kembali, dan melakukan aktivitas bersama keluarganya. Di dalam kamar terlihat Wojin yang sedang duduk di atas meja, sambil memegang pulpen dengan cepat, mengisi soal-soal yang ada di buku. Bomi yang melihat itu berkata, kamu harus membaca semua pertanyaan ini sebelum menjawabnya. Wojin menjawab, aku sudah membaca semuanya. Bomi kemudian mengecek semua jawaban Wojin, dan dengan ekspresi terkejut melihat semua soal yang dikerjakan, kakaknya benar semua. Bomi kemudian melihat Wojin sambil bertanya, apakah kakak membaca semuanya? Sebelum menjawabnya, Wojin menjawab iya, apa aku melakukannya dengan baik? Bomi yang belum percaya kemudian memberikan buku soalan baru, dan berkata, bisakah kakak mengerjakan ini juga? Wojin dengan cepat menyelesaikan semuanya. Bomi yang melihat itu bertanya, apakah kakak seorang jenius? Wojin menjawab, aku tidak jenius. Aku hanya ingin menjadi normal. Sangat sulit untuk menjadi normal, tapi aku akan tetap berusaha. Wojin kemudian teringat dirinya yang masih kecil disiksa dan dipukul secara terus-menerus. Melihat kakaknya yang sedih, kemudian Bomi berkata, pasti Opa telah melewati masa-masa yang sulit. Wojin yang melihat Bomi menangis, berkata, Bomi, jangan bersedih. Wojin kemudian ke arah meja dan menulis sesuatu. Kemudian memperlihatkannya ke Bomi. Bomi yang melihat catatan itu terkejut. Bomi dengan ekspresi kaget bertanya ke Wojin, bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Wojin menjawab, aku membaca banyak buku. Dari ruang makan terdengar suara berkata, anak-anak, ayo makan. Wojin yang mendengar itu berkata baik, sambil berlari ke ruang makan. Di malam harinya di kamar terlihat Wojin sedang menonton video mukbang. Wojin kemudian melihat satu video perempuan yang sedang makan. Wojin merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Di video itu terlihat perempuan itu melakukan gerakan tangan dan gerak-gerik yang mencurigakan. Keesokan harinya di kantor polisi terlihat Wojin berjalan masuk ke dalam sambil berkata melaporkan ini juga normal. Di dalam terdapat petugas yang sedang berdebat dengan seseorang. Wojin mendekat ke petugas dan berkata, permisi Detektif Kim Tae-hyun. Detektif Kim Jong melihat Wojin dengan ekspresi kaget berkata, Wojin, kau beneran Wojin kan? Detektif Kim ternyata adalah petugas yang menyelamatkan Wojin pada saat dikurung. Detektif berkata, wah, kau jadi ganteng banget. Aku hampir tidak mengenalimu. Wojin kemudian menunjukkan video wanita mukbang semalam sambil berkata, wanita ini memiliki keadaan yang sama seperti diriku di masa lalu.
Wojin melanjutkan berkata, "Detektif coba. Perhatikan di video, terlihat perempuan ini melakukan gerakan meminta tolong dengan membuat simbol SO." Wojin berkata, ekspresi sedih, dan tindakan bawah sadar, jika kita kaitkan ini semua terlalu sempurna untuk kita anggap kebetulan. Jadi, wanita ini disekap sama seperti aku sebelumnya. Detektif Kim Jong mendengar penjelasan Wojin bertanya, "Apa maksudmu?" Wojin melanjutkan berkata korban baru memasuki usia 20-an. Korban kemungkinan tidak memiliki keluarga, atau jika punya, mereka mungkin tumbuh di lingkungan yang berkekurangan. Pelaku bukan hanya satu, melainkan beberapa orang. Mereka mungkin saja berusia remaja hingga awal umur 20-an.